firman, mari kita berdoa sama-sama ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, biarlah Roh Kudus yang bertahta di tempat ini Tuhan. Urapi bibir lidah perkataan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah bukan dari apa yang menjadi pikiran hamba-Mu, tetapi apa yang dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan setiap kami Tuhan. Buat setiap kami tahu dan mengerti apa yang Engkau mau untuk setiap kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami roh wahyu, hikmat dan pengertian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, ini saya baru pertama kali disuruh sama Mami di sini, Bu Nani. Saya juga agak syok sedikit ini. Tapi ya, saya mau belajar. Kalau ada sesuatu hal yang setiap kesempatan yang ditawarkan, ayo kita meresponi. Ya, saya mau sharing sedikit bahwa di dalam setiap kehidupan kita, di dalam hidup setiap kita itu tidak pernah yang namanya tidak ada masalah, betul. Setiap kita pasti ada masalah. Cuman bagaimana kita menyikapi masalah itu yang membuat kita bisa hidup di dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Nah, kalau kita baca di Alkitab ya, kita punya contoh yang luar biasa. Bahwa Tuhan yang turun ke dunia itu memberikan contoh yang luar biasa. Kalau kita merenungkan firman di Alkitab ya, Tuhan Yesus itu tidak pernah berbantah. Coba kalau dia dikatakan, Tuhan apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Apakah dia berbantah, oh boleh dan tidak boleh? Tuhan enggak pernah berbantah. Tapi dia selalu memberikan solusi. Dia katakan apa? Berikan kepadaku 1 dinar. Dan dikatakan apa gambar di situ? Ada gambar Kaisar. Tuhan katakan apa? Berikan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Pada waktu orang-orang Farisi dan ahli Taurat, di dalam hati dia mengatakan apakah ini hari Sabat Tuhan akan menyembuhkan? Tuhan tidak pernah menjawab boleh atau tidak boleh, tapi dia katakan seandainya kalian punya lembu, punya sapi yang jatuh, apakah kalau hari Sabat tidak akan ditolong? Kalau kita merenungkan hal seperti itu, Tuhan itu sebenarnya memberikan kepada kita suatu contoh yang luar biasa. Nah, pagi hari ini saya mau belajar, kita sama-sama belajar dari Matius 4. Dari kalau kita lihat judulnya itu ya di situ Matius 4 ya. Itu kalau di situ dikatakan pencobaan di padang gurun. Jadi Tuhan memberikan contoh. Setiap masalah pasti ada solusi. Dan Tuhan sendiri pun juga dicobai. Karena dia sebagai manusia, dia akan memberikan contoh buat kita. Bukankah kita ini disebut orang Kristen? Kristen kecil like Christ. Dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Coba pagi hari ini kita belajar dari pencobaan Tuhan di padang gurun. Pada waktu Tuhan selesai dibaptis, dia dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Kadang-kadang kita di dalam kehidupan kita, kalau kita sudah terima Tuhan, kita dibaptis, kita baptisan Roh Kudus, kita merasa hidup itu akan semuanya akan lancar jadi enak. Tapi Tuhan memberikan contoh. Di situ dia dikatakan dibawa ke padang gurun. Saya akan mulai langsung aja dari Matius 4 ayat ketiga ya, saya bacakan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Coba perkatakan ini, Tuhan Yesus menjawab. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi setiap cobaan, masalah itu pasti ada jawaban. Nah, pencobaan bukan hanya sekali. Tuhan juga di situ saya lompat ya, di ayat 6. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan Tuhan Yesus dicoba, ada 3 kali pencobaan di situ ya.
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu aku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, coba kalau kita merenungkan ya di sini. Tuhan katakan ada yang tertulis. Di sini apa sih yang dimaksudkan Tuhan? Firman Tuhan, betul? Amin. Sebenarnya setiap kita, kalau boleh dibilang kita setiap kaki PW, kita mendengarkan firman Tuhan. Bukankah kita tiap hari kita baca firman? Kita mendengarkan khotbah. Tapi kadang-kadang kalau kita mengalami suatu masalah, pada waktu kita ada di persimpangan, kita mau ke kiri atau ke kanan, kita tidak pernah bisa memutuskan. Kadang-kadang kita terombang-ambing. Karena apa? Tadi dikatakan ada tertulis. Karena kadang-kadang tidak ada tulisan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mengacu ya di perjanjian lama, Tuhan katakan kepada Musa, bawa loh batu, naik ke gunung. Dan Tuhan apa? Tuhan dengan jarinya sendiri menuliskan firman Allah. Dan di perjanjian baru juga sama dikatakan. Kalau kita baca di perjanjian yang baru dikatakan. Di situ dikatakan bahwa loh hati kita itu bukan hanya jadi loh batu, tapi di perjanjian baru dikatakan loh hati kita itu sebagai tulisan yang akan Tuhan tulis. Kalau gitu kita baca aja ya. 2 Korintus 3 ayat 3 ya. Saya bacakan ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi di dalam setiap hidup kita, Tuhan sebenarnya mau menuliskan setiap firman-Nya, setiap loh-loh hatinya. Juga kalau kita baca di salah satu firman dikatakan, huruf itu mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Sebenarnya Tuhan itu kepingin menulis sesuatu dalam hidup kita, yang membuat kita jadi pegangan, yang membuat kita jadi kuat. Tapi kadang-kadang apa? Tulisan hati kita itu sudah penuh banyak tulisan. Kalau kita ada tulis kertas ya, kalau kertas ini polos, Tuhan akan bisa menuliskan. Tetapi kalau hati kita penuh banyak tulisan, Tuhan sudah tidak bisa menuliskan. Apa yang Dia mau tulis, apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita, sehingga kita hidup dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Nah, apa sih yang membuat Tuhan itu tidak bisa menulis dalam hidup kita? Kalau dikatakan tadi Tuhan ada tertulis, Tuhan Yesus, kita bisa ngomong ya Tuhan, karena Dia Tuhan. Tapi Tuhan, Dia pada waktu turun ke dunia, Dia sebagai manusia. Dia juga merasakan sakit. Dia merasakan juga bisa marah. Nah, Tuhan memberikan contoh apa sih yang membuat kita itu Tuhan tidak bisa menuliskan firman-Nya. Tuhan tidak bisa memberikan kepada kita firman yang hidup. Kalau firman itu hidup, firman itu akan bertumbuh dalam hidup kita. Firman itu akan tumbuh dan tumbuh. Akhirnya akan berbuah lebat, buahnya tetap dan manis. Tetapi kalau Tuhan tidak pernah ada tempat di hati kita buat Tuhan untuk memberikan firman, untuk Tuhan menuliskan sesuatu, itu yang membuat Tuhan tidak bisa bekerja. Apa sih yang membuat? Kalau kita melihat perumpamaan Tuhan penabur benih ya, Tuhan menabur benih, ada yang jatuh di pinggir jalan dan diambil si jahat. Ada yang jatuh di tempat-tempat berbatu karena tidak berakar. Tapi ada juga yang jatuh di tempat semak belukar. Apa yang membuat tipu daya, muslihat dunia
kekecewaan, ketakutan. Itu yang membuat Tuhan tidak bisa menuliskan sesuatu dalam hati kita. Kekecewaan, kemarahan, tidak bisa mengampuni. Mungkin dalam keluarga, suami dengan istri, dengan anak. Atau dalam kita dunia sekuler berdagang. Mungkin ini ada orang yang makan langganan tidak bisa bayar. Sebenarnya apa sih yang membuat itu tidak bisa? Karena kekecewaan itu. Kekecewaan demi kekecewaan membuat kita tidak bisa seperti itu. Kedua, kadang-kadang apalagi sih yang membuat Tuhan itu tidak bisa bekerja? Tuhan tidak bisa memberikan firman-Nya. Contoh paling gampang ya, itu kalau kita lihat perikopnya Marta dan Maria, itu di Yohanes 11 ya. Yohanes 11. Itu perikopnya dikatakan Lazarus dibangkitkan. Saya nggak baca semua ya. Tapi di situ dikatakan begini, pada waktu Lazarus meninggal, Tuhan sengaja mengulur untuk datang ke tempat Lazarus. Setelah datang, dikatakan di situ, nah saya mau bacakan mulai Yohanes 11 ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Marta tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini yang ngomong siapa? Marta sendiri. Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Tapi apa yang dikatakan? Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Pas toh? Marta bilang, ya saya tahu kalau Tuhan di sini, saudaraku akan hidup. Dan Tuhan katakan, saudaramu akan bangkit. Coba ayat 24 perhatikan. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Kalau kita membaca semua perikop di sini ya, Tuhan tidak bergerak. Bahkan Tuhan berjalan pun tidak. Pada waktu Marta, pada waktu kita menemui Tuhan dengan caranya Marta, kita seolah-olah sok tahu. Kita lebih tahu dari Tuhan. Tuhan katakan bangkit. Tapi Marta katakan bangkit Tuhan nanti di akhir zaman. Kadang-kadang pengetahuan kita ini yang membuat kita tidak bisa terima sesuatu yang dari Tuhan. Ya, coba dibaca lagi. Tuhan katakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang dalam dunia. Marta itu pengetahuannya begitu luar biasa. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang kadang-kadang seperti ini. Baca firman 1 hari 10 pasal. Baca firman mungkin 15 pasal. Berdoa 2-3 jam. Tetapi kadang-kadang pengertian sendiri yang membuat Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Coba kita teruskan. Ya, ini saya bacakan ya. Ini Marta di ayat yang ke-28. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus, perhatikan ini. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Pada waktu kita datang kepada Tuhan dengan caranya Marta, Tuhan tidak akan pernah bergerak. Di sini dikatakan dengan jelas, Tuhan masih di tempat pada waktu Marta menjumpai. Tuhan berjalan pun tidak. Apalagi dia akan memberikan sesuatu. Tapi coba perhatikan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Perkataan ini perkataan yang sama yang dikatakan Marta dan dikatakan Maria.
Tetapi luar biasa, ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulnya hatinya. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan itu kasihnya sama, betul. Tapi seperti yang kemarin Bu Iin ceritakan, dia kepada Efraim berbeda. Kadang-kadang Tuhan itu memberikan kasihnya kepada orang-orang tertentu memang berbeda. Pada waktu Marta mengatakan demikian, Tuhan tidak pernah bergerak. Tapi pada waktu Maria yang berbicara, maka maskullah hatinya. Sebenarnya apa sih yang kita mau belajar? Yang membuat Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Yang Tuhan tidak bisa memberikan kekuatan. Yang Tuhan tidak bisa memberikan tulisan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita merasa lebih tahu dari Tuhan. Betul? Kadang-kadang kita merasa kalau saya tidak doa puasa, mungkin saya besok khotbah yang mendengarkan tidak bisa terima sesuatu. Kalau saya tidak doa puasa, mungkin besok saya jualan kurang laku. Kadang-kadang pikiran kita sendiri itu yang membatasi Tuhan untuk bekerja. Jadi apa sih yang membuat kita Tuhan tidak bisa menuliskan dalam hidup kita? Kekecewaan. Kita merasa lebih tahu. Dan juga apa? Karena apa? Kadang-kadang hati kita ini menebal. Saya mau bacakan satu, ini kita minta anugerah Tuhan lah. Supaya setiap kita ini jangan sampai punya hati yang menebal. Matius 13 ayat 15 ya. Matius 13 coba. Ini Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama seperti ini. Dikatakan gini. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hati yang menebal. Itu yang membuat kita tidak bisa terima apa-apa dari Tuhan. Hati yang menebal itu apa sih? Kalau ini kertas, saya beli satu tumpukan. Saya beli tumpukan lagi. Saya beli tumpukan lagi. Ini lama-lama akan jadi tebal. Betul? Amin. Sama. Pada waktu Tuhan katakan, ampuni nak. Tuhan, kadang-kadang kita bicara Tuhan, ini loh Tuhan sakitnya. Kadang kalau teman kita konseling, lah kowe ra ngrasake yo. Aku ini loh. Mungkin keluarga, anak enggak benar, suami istri selingkuh, atau mungkin kita kerja ada langganan yang makan uang kita begitu banyak. Kadang-kadang kita bisa ngomong, aduh Tuhan, kita orang lain Tuhan katakan ampuni, kita tidak bisa mengampuni. Itu membuat hati kita menebal, satu demi satu menebal. Bagaimana sih kita supaya hati kita tidak bisa menebal? Paling penting apa sih? Bukankah Tuhan itu konselor yang luar biasa? Amin. Kenapa kita tidak berani belajar jujur dengan Tuhan? Kita ngomong, Tuhan saya kecewa. Saya ngalami ini, saya kecewa Tuhan. Itu yang membuat hidup kita akan berubah. Karena apa? Kasih karunia, anugerah dalam hidup kita akan turun. Pada waktu kita bisa memutuskan. Pada waktu kita ada persimpangan, di persimpangan apakah kita mau mengampuni, apakah kita tidak mau mengampuni. Itu yang sangat berat. Tapi pada waktu kita mengambil keputusan, ya Tuhan, aku mau mengampuni. Itu yang membuat shalom Tuhan turun. Kasih anugerah turun. Seberapa besar kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang membuat anugerah dan kemurahan Tuhan itu turun dalam hidup kita. Kalau kita bisa mempercayakan Tuhan hanya 25-30%, ya Tuhan juga, ya saya juga akan memberikan cuma 25-30%. Tapi apakah kita bisa akan mempercayakan hidup kita semuanya kepada Tuhan? Ya kita belajar, kita minta anugerah Tuhan. Nah,
Saya pernah mengalami satu hal. Pada waktu saya tahun sekitar 90-an lebih, saya mulai merintis usaha. Saya kerja sendiri, saya punya teman, punya sahabat. Tidur bareng, boleh dibilang satu tempat tidur bersama. Makan bersama, pergi bersama, main bersama. Saya bilang, udahlah daripada kamu kerja ikut orang, kita kerja sama-sama. Oke lah, kita kerja sama-sama. Enggak taunya, dalam perjalanannya, dia pakai uang perusahaan. Pada waktu itu saya baru merintis. Pada waktu kita tahu, kalau dibilang sedikit, ya enggak banyak. Kalau dibilang banyak, yang banyak. Karena pada waktu itu saya barusan merintis kerja, baru 1-2 tahun. Mungkin pada waktu itu kalau bisa dibeliin mobil Panther bisa dapat 2. Tapi apakah kita mau kecewa? Tapi pada waktu saya memutuskan, ya Tuhan, saya panggil. Saya terus terang saya ngomong, saya kecewa. Kamu kerja, kita teman sampai tapi saya ambil keputusan, saya mengampuni. Bahkan saya katakan, sudah, saya kasih gajinya dia terakhir. Ini berikan kepada istri dan anakmu. Kalau pada waktu itu saya mau terus kecewa, aduh, mau saya aja kerja baru merintis. Uang belum ada, modal belum ada, sudah dimakan. Apalagi sama sahabat. Nah, tapi apakah saya baik? Bisa mengampuni? Tidak. Pada waktu saya memutuskan untuk mengampuni, ada anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang melingkupi hati saya sehingga saya tidak marah, tidak kecewa. Itu yang membuat kita bisa terima sesuatu yang dari Tuhan. Dan yang terakhir, kalau hati kita menebal, itu lama-lama ya, kita akan punya kebenaran diri sendiri. Kita baca di Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Karena pada waktu kita tidak bisa mengampuni, hati kita menebal, kita tidak bisa terima firman yang dari Tuhan. Kita dengeran firman seperti apa, hidup kita tidak akan pernah berubah. Saya pernah melihat, saya tahu, kenal ya. Ada orang kalau ada persekutuan doa dimanapun dia datang. Hamba Tuhan siapapun datang, dia bisa cerita seperti apapun. Tapi hatinya, hidupnya tidak pernah berubah. Kenapa? Hatinya sudah menebal. Kenapa kebenaran sendiri itu tipis, kadang kita tidak tahu. Yaitu tadi yang tadi saya pernah ceritakan. Oh, kalau ada orang diberkati hidupnya. Oh, kenapa lah? Dia karena memberikan persembahan yang besar. Memberikan tanahnya, rumahnya. Kadang ada orang yang ikut-ikutan. Kalau Tuhan tidak menyuruh ya sudah, jangan lakukan. Nah, kalau kita punya kebenaran sendiri, itu kita tidak akan pernah bisa terima kebenaran yang dari Tuhan. Amin. Ya, kita belajar hari ini supaya Tuhan bisa menulis sesuatu dalam hidup kita. Buang setiap kekecewaan dalam hidup kita. Buang, ampuni. Kalau Tuhan katakan ampuni, ampuni. Buang, jangan hati kita sampai menebal. Dan jangan kita punya kebenaran diri sendiri. Tapi satu hal Tuhan ingatkan dalam hidup saya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya, saya bacakannya. Ini kunci yang luar biasa. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengecap syukurlah di dalam segala hal. Kalau kita senang, kita dapat berkat banyak. Dulu Kong Yusak selalu bilang gampang mengucap syukur. Tapi pada waktu kita disakiti, pada waktu kita harus mengampuni, pada waktu
orang kita merasa kita tidak bersalah dan orang mengatakan kita bersalah, apakah kita bisa mengucap syukur? Itu hal yang berbeda. Tetapi yang luar biasa pada waktu kita bisa mengucap syukur, tanpa sadar anugerah Tuhan turun. Amin. Karena apa tanpa sadar? Pada waktu mungkin kita mengalami masalah, mungkin keluarga, suami, bisnis sekarang terpuruk masa-masa pandemi. Pada waktu kita bangun pagi berdoa dan Tuhan, kita bisa katakan, Tuhan terima kasih untuk semua yang saya alami, untuk semua yang Tuhan berikan, untuk apa yang ada di depan kami. Pada waktu kita bisa mengucap syukur dan katakan terima kasih Tuhan, tanpa sadar kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, hidupku ini di tangan. Itu yang membuat anugerah dan kemurahan Tuhan turun dalam hidup kita. Amin. Yuk mari kita sama-sama berdoa, tundukkan kepala. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan kami rindu Tuhan. Untuk setiap kami menerima, ada tulisan Tuhan di dalam setiap loh hati kami. Tapi kadang-kadang kami tidak mampu Tuhan. Karena begitu banyak kekecewaan, kemarahan, sakit hati yang ada dalam hidup kami. Tuhan, tolong Tuhan, setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini, dan hamba-Mu juga Tuhan. Berikan kekuatan. Belajar kita berbicara kepada Tuhan. Kalau kita kecewa, kita takut, kita marah, biarlah Tuhan yang memberikan anugerah dan kemurahan-Nya. Tuhan terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan apa yang Kau mau. Biarlah firman-Mu ini tumbuh subur, berbuah lebat, buahnya tetap dan manis dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berbicara dan Kau terus mengerjakannya di dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Sampah-sampah harus dibuang dalam hati kita. Kalau kertas harus di-delete semuanya, harus dihapus sampai kertas itu menjadi putih kembali, yang membuat Tuhan bisa nulis. Nah, tulisan Tuhan dengan tulisan kita yang banyak dikasih kekecewaan, perkara-perkara yang tidak baik, hati yang menebal dan sebagainya itu, kalau kamu tulisin kertasnya dengan hal-hal yang seperti itu, ya sudah penuh, Tuhan gak bisa nulisin lagi. Lalu dikatakan itu garam yang tidak berguna, yang sudah tidak asin lagi, akan dibuang dan injak-injak. Artinya hidupmu itu tidak akan bisa menjadi mempunyai dampak pada orang lain. Bahkan engkau dicemooh. Engkau Kristen kok kayak gitu. Orang Kristen kok begini. Orang Kristen kok begitu. Nah, menjadi celah dalam kehidupan kita terhadap orang lain. Tetapi kalau kita hapus semuanya, putih kembali, Tuhan menulis akan segala sesuatu firman-Nya di dalam hidup kita. Yang dibaca apa? Yang baik, firman. Itulah yang membuat saudara dan saya bisa berdampak buat dunia ini. Ya. Kemarin kita sudah melakukan suatu acara bagaimana kita bisa benar-benar mempengaruhi. Ada perkara-perkara ilahi dalam hidup kita yang mempengaruhi di mana Tuhan tempatkan kita. Biarlah benar-benar bagaimana kita bisa mempengaruhi ya tadi. Lepaskan dari sampah-sampah kekecewaan, lepaskan dari segala sakit hati. Belajar untuk mengampuni dan hati kita jangan sampai menebal. Tadi dikatakan hati yang menebal, telinga yang tidak mau mendengar, dan mulut yang tertutup, mata yang tidak mau buka. Jadi biarlah benar-benar hal-hal yang seperti ini kekerasan hati, saudara.
Kekerasan hati yang ada dalam hidup kita itu minta dihapuskan. Minta Roh Kudus bekerja, dipatahkan. Kita katakan, Tuhan, aku gak mau lagi. Aku mau hapus semuanya dan jadikan aku garam dunia. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk selama 1 jam kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu. Kami boleh melakukan segala sesuatu yang Engkau mau. Dan saat ini kami boleh mendengar akan semua firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua dan semuanya ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau memberi ketahukan kepada kami. Apa yang harus kami lakukan. Membuang semua yang tidak berkenan di hati-Mu. Supaya kami ditulisi untuk menjadi garam dunia. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk semua firman-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan kami tetap berdoa buat rencana-Mu yang mulia atas Indonesia. Kami kemarin sudah menaikkan semua doa-doa kami, deklarasi kami Tuhan. Baik dengan melalui pujian, tarian, kami tahu Tuhan, semua kami berikan karena kami cinta akan Indonesia. Kami datang di hadapan-Mu saat ini. Engkau yang bertindak atas Indonesia Tuhan. Engkau lepaskan sampai Indonesia ini benar-benar mengalami kemerdekaan. Kami percaya ya Tuhan bahwa kemerdekaan yang Kau anugerahkan buat bangsa kami akan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan penduduk Indonesia. Dari yang terendah sampai yang tertinggi. Semua boleh mengalami apa arti kemerdekaan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami sangat merindukan ada kemerdekaan di dalam jiwa mereka masing-masing. Sehingga mereka mengenal kebenaran. Apa itu kebenaran? Boleh dikenal di seluruh lapisan masyarakat dan penduduk Indonesia. Inilah kerinduan kami. Sehingga lawatan terjadi untuk Indonesia. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa Tuhan, seluruh pemerintahan yang ada dari bawah sampai atas, semua ada di dalam perlindungan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan. Kami butuh akan minyak urapan ini terjadi dan berkuasa atas hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu. Pengurapan yang penuh atas hidup kami. Dari ujung rambut sampai ke telapak kaki terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, buat mata kami ini jangan tertutup, tapi mata kami ini terbuka. Buat telinga kami ini benar-benar telinga yang mau mendengar akan suara-Mu. Lepaskan hati kami daripada mendebal Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami boleh mengerti akan hati-Mu dan tidak mengeraskan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, semua roh ketidakpercayaan, keraguan-raguan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ini tangan kami, biar merupakan tangan yang diurapi, supaya hari ini kami melakukan semua pekerjaan kami bersama dengan Engkau. Kami tahu melakukan pekerjaan bersama dengan Engkau, maka kami akan dapat mencapai akan maksimal daripada berkat yang Kau sudah tentukan buat kami. Buat kami diberi kemampuan untuk meraih semua apa yang Kau sediakan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kaki kami berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan, sampai semua rencana-Mu tidak ada yang gagal dalam hidup kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau kerjakan kemarin.
semua dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan perlindungan, sudah pulang ke tempat masing-masing, semua karena anugerah-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.